Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hasnarianti. Kali ini pembahasan kita materi kelas 12 semester ganjil, yaitu surat lamaran pekerjaan. Kali ini ada 5 sub bahasan materi pokok surat lamaran pekerjaan yang terdiri atas: yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan; yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan; yang ketiga, simpulan sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan; yang keempat, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan; dan yang terakhir adalah penyusunan surat lamaran. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dan surat lamaran pekerjaan. Tentu istilah surat lamaran pekerjaan bukan istilah baru yang kalian pernah dengar. Surat lamaran pekerjaan itu sendiri merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, dan instansi tertentu. Jadi surat lamaran pekerjaan ini meskipun sifatnya individu atau pribadi, tetapi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya adalah fungsi surat lamaran pekerjaan. Ada 3 fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi kita kepada perusahaan bahwa kita akan melamar pekerjaan di perusahaan atau kantor tersebut. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Kita masuk ke bagian berikutnya, jenis surat lamaran pekerjaan. Pada jenis surat lamaran pekerjaan ini sebenarnya ada 2 bagian inti yang harus kita pahami. Yang pertama, jenis pembuatannya, dan yang kedua adalah jenis berdasarkan sumber informasi didapatkan iklan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, pada bagian pertama, jenis pembuatannya, yang ada 2, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi pada bagian ini surat lamaran pekerjaan yang kita kirimkan tersebut digabungkan dengan riwayat hidup kita di dalamnya. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, pada bagian kedua ini, pelamar boleh memisahkan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae secara terpisah. Berikutnya, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Di sini ada 4 jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Yang pertama, berdasarkan iklan media cetak, misalnya surat kabar dari majalah atau yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan informasi dari media audio seperti radio. Dan yang ketiga, berdasarkan informasi dari orang lain, misalnya dari seseorang atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan menginformasikan kepada Anda semuanya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi kita menulis surat lamaran pekerjaan ini berdasarkan inisiatif atau keinginan. Ini adalah isi surat. Apa saja isi surat lamaran pekerjaan itu? Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar dapat diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nah, pada bagian isi surat lamaran pekerjaan ini, kalian juga boleh memaparkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki sehingga pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan tersebut bisa tertarik terhadap isi surat lamaran yang kalian kirimkan. Selanjutnya adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini terdiri atas tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, lampiran surat yang terdiri atas hal dan lampiran. Yang ketiga, nama dan alamat yang dituju. Yang keempat adalah salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Kedua bagian ini berbeda ya. Yang berikutnya adalah isi surat, kemudian penutup surat, dan salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi kedelapan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini sebaiknya dikuasai dengan baik agar dalam menulis surat lamaran pekerjaan bisa lebih baik itu penggunaan bahasanya maupun hal lainnya. Berikutnya adalah tips menulis surat lamaran pekerjaan agar menarik. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan. Jadi bagian ini tentu saja sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Jadi gunakan kalimat yang efektif ketika menulis surat lamaran pekerjaan, jangan bertele-tele. Yang ketiga, hindari penggunaan kata yang hiperbola. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang terlalu berlebihan. Misalnya kalimat penutup, atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagian ini tentu salah karena tidak perlu menuliskan kata banyak-banyak. Seharusnya yang benar adalah atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Berikutnya adalah perhatikan sistematika penulisan, mulai dari penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat hingga nama terang dan tanda tangan. Dan bagian terakhir adalah perhatikan kerapihan dan kebersihan tulisan. Nah, pada bagian terakhir ini perlu diperhatikan, yaitu kerapihan dan kebersihan tulisan jika kalian menulis secara manual dengan menggunakan tulisan tangan. Biasanya perusahaan tertentu atau instansi tertentu lebih menyukai surat lamaran pekerjaan dengan tulisan tangan yang rapi dan bersih.
Selanjutnya, perhatikan contoh surat berikut disertai dengan unsur-unsurnya. Yang pertama, nama, tempat, dan tanggal pembuatan surat diletakkan di sudut kanan atas. Penulisan nama tempat harus diawali dengan huruf kapital pada awal kata, begitu juga dengan penulisan bulan. Unsur yang kedua yaitu hal dan lampiran atau masuk dalam lampiran. Harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital di sebelah kiri. Berikutnya adalah nama dan alamat yang dituju. Yang terhormat Direktur PT Mandiri Jaya, Jalan Mawar nomor 3 Makassar. Nah, penulisan yang terhormat boleh disingkat tetapi diikuti dengan tanda titik. Kemudian direktur menggunakan huruf kapital di awal kata. Penulisan kata PT yaitu huruf kapital semuanya dan tidak diikuti dengan tanda titik. Begitu juga nama perusahaannya Mandiri Jaya, menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian nama jalan tidak boleh disingkat. Mawar menggunakan huruf kapital di awal kata, dan kota Makassar menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian salam pembuka pada bagian ini dengan hormat. Kata hormat menggunakan huruf kecil diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya masuk ke bagian isi surat. Pada bagian isi surat ini, berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Toko Tribun Timur tertanggal 19 Juli 2020 tentang lowongan pekerjaan sebagai staf admin. Nah, pada satu kalimat ini, penulisan kata harian Tribun Timur menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian tertanggal 19 Juli menggunakan huruf kapital di awal kata karena termasuk bulan. Jadi ini termasuk jenis surat lamaran pekerjaan yang diperoleh berdasarkan media cetak. Lanjut, penulisan identitas diri, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir itu menggunakan huruf kecil. Sedangkan untuk nama diri, Salva Batari, dan tempat setelah tanda titik 2 itu menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan nama jalan, tidak boleh disingkat-singkat. Berikutnya adalah sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan titik 2, 1 daftar riwayat hidup, kurikulum vitae diikuti dengan titik koma karena termasuk perincian. Kemudian fotokopi huruf kapital di awal kata dan tidak dipisah dan tetap diikuti dengan perincian. Dan fotokopi jasa pas foto 3x4 2 lembar titik karena sudah tidak ada lagi perincian berikutnya. Di bagian penutup, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Titik. Hormat saya merupakan salam penutup, diikuti dengan tanda koma, kemudian nama diri, Zalfa Batari, ditandai dengan huruf kapital di awal kata. Kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, berdasarkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan dan contohnya, maka simpulan sistematika dan unsur-unsur didapatkan dengan menggali informasi yang terdapat di dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Berikutnya adalah unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi kita sudah sampai pada unsur kaidah kebahasaan. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ketepatan pilihan kata. Jadi sebaiknya memilih pilihan kata atau diksi yang tepat. Kemudian yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kemudian yang berikutnya, kepaduan paragraf. Dan yang terakhir adalah ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Tahukah kamu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaidah kebahasaan juga. Yang pertama, dalam surat lamaran pekerjaan tidak boleh dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contohnya, kalimat bakunya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tidak boleh ditulis saya menghaturkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Jadi kata menghaturkan termasuk pengaruh dari bahasa daerah. Berikutnya adalah harus memiliki unsur kalimat lengkap. Contoh, saya lulusan Akademi Keuangan tahun 2019 di Surabaya. Ini contoh kalimat yang benar atau baku. Sedangkan kalimat yang tidak baku, lulusan Akademi Keuangan tahun 2019 di Surabaya. Apa yang berbeda yaitu pada kalimat pertama menggunakan saya dan pada kalimat kedua tidak menggunakan saya. Berikutnya adalah surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan kalimat yang tidak rancu. Contohnya, bersama surat ini saya lampirkan satu berkas dan berbagai keterangan untuk dijadikan bahan pertimbangan Bapak atau Ibu. Jangan menulis seperti ini, bersama surat ini satu berkas surat saya lampirkan dan berbagai keterangan untuk dijadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu. Ini sangat rancu sekali. Berikutnya menggunakan kalimat tunggal. Pada kalimat tunggal ini saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak atau Ibu tawarkan. Kemudian menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih. Nah, sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu penyusunan surat lamaran pekerjaan. Berikut ini saya akan memaparkan cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulislah dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dan tidak terlalu hiperbola atau berlebihan. Sebaiknya tulislah secara manual menggunakan tangan. Biasanya
salah satu poin positif atau kelebihan dari perusahaan tersebut, mereka lebih menghargai surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan tulisan tangan yang rapi dan bersih. Dan isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen pendukung. Jadi, pada bagian keempat ini, jangan sampai kamu memasukkan data diri yang salah dengan alamat yang salah. Pastikan informasi diri Anda juga benar. Jangan lupa untuk melampirkan dokumen terkait dengan data diri Anda. Dan yang terakhir adalah perhatikan kerapian dan kebersihan tulisan. Tentu ini yang sangat penting sekali. Selamat menyusun surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian sukses. Ikuti aturan-aturan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan PUEBI. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jika menurut kalian informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya dan dukung channel YouTube saya supaya saya bisa memberikan konten yang menarik. Agar kalian bisa lebih memahami dengan baik surat lamaran pekerjaan ini, kalian bisa mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian membuat contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi yang didapatkan dari media cetak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Yanti same channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.